Assalamualaikum teman-teman Auto Second. Isuzu Panther nggak kehilangan pamornya nih, nggak kehilangan daya tariknya walaupun sudah discontinue. Jadi nggak hanya memikat kalangan bapak-bapak, tapi juga kalangan Gen Z. Wah, seperti Bro Arsa yang sehari-hari pakai Isuzu Panther ini dari rumahnya di Jakarta Timur ke IPB Bogor. Bukan itu aja, mobil ini dia pakai juga untuk touring jarak jauh. Wah, padahal bisa aja ya dia pakai mobil yang kekinian, lebih muda, yang stylish. Tapi rupanya dia nggak bisa lepas nih sama Isuzu Panther. Nah, kita ketemu sama Bro Arsa, kira-kira apa saja kelebihan dan kekurangan Panther ini menurut dia. Bro Arsa. Halo. Malu-malu gitu. Berapa tahun nih pakai mobil? Dipegang sendiri sih udah 4 tahun sekarang. 4 tahun? 4 tahun. Nah, ceritanya gimana nih bisa pakai mobil ini nih? Ceritain dulu dong, apa namanya, awalnya gimana nih? Ini pertama kali mobil ini itu ada di keluarga sebenarnya dari tahun 2005. 2005? 2005. Oh ya? Iya. Ini dulu, mobil tahun? 2001. 2001. Dulu beli second. Terus dulu sempat dipakai ibu saya dulu buat harian, kerja. Sampai tahun 2012-an, terus juga sempat dipakai kakak saya, terus sampai akhirnya sekarang saya yang pakai, karena ibu saya sama kakak saya udah ada mobil yang lain juga. Oh, ya. Berarti waktu ketemu mobil ini umur berapa dulu ya? Sekitar umur 3 tahun lah, 3 tahun 2005 ya? itu, 3 tahunan. Dan belasan tahun kemudian akhirnya pakai mobil ini? Iya, akhirnya pakai mobil ini buat harian. Buat harian, kuliah ya? Iya, betul. Kan bisa aja pakai mobil yang lain ya pilihannya gitu kan. Sekarang lagi rame Brio, Iya, ya kan, yang lain. Sedan-sedan kecil gitu ya. Iya. Kalau milih mobil ini karena yang pertama tuh mobilnya gede ya. Maksudnya dimensinya gede, cuma nggak gede banget gitu. Jadi dalamnya juga luas, buat keperluan kuliah tuh kayaknya enak buat bawa barang-barang, buat teman-teman gitu ya. Terus juga mesinnya irit banget, mesinnya juga badak ya, nggak terlalu banyak jajan gitu. Terus juga ya tinggi gitu kan, kalau misalkan jalan-jalan rusak lebih pede lah pakai mobil ini. Oh. Ya. Jadi sehari-hari dipakai kemana aja? Sehari-hari buat harian ke Bogor ya, ke Bogor, ke kampus dari rumah di Jakarta Timur. Jakarta Timur? Ya. Oh, jadi ngetol terus dong ya? Iya, ngetol setiap hari. Tiap hari? Iya. Terus apa lagi kira-kira kelebihannya menurut lo, kira-kira nih kelebihannya apa aja? Yang pertama, ini ngerawatnya gampang ya, nggak terlalu banyak jajan mobil ini gitu, termasuk badak. Terus juga spare partnya masih banyak ditemuin. Jadi sebenarnya ini cocok ya buat mahasiswa. Cocok, bahan bakarnya irit gitu kan, juga jajannya juga irit kok dia, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu mahal. Iya, biasanya kan mahasiswa tuh pengennya tampilnya keren, kekinian gitu. Terus ini yang seleranya itu klasik ya, nggak mau berubah ya? Iya, karena bentuknya nih kalau menurut pribadi kayak gagah aja gitu ya, kayak adventure ya, nggak adventure banget sih ya, nggak yang laki banget, tapi lumayan lah buat adventure masuk, buat fashion masih masuk juga. Masih masuk juga? Iya. Iya, karena dia sekarang nih kapsul ya? Iya. Jadi masih masuk lah sama yang zaman sekarang? Masih masuk. Iya. Emang selama 4 tahun itu udah jajan apa aja? 4 tahun, ini kan karena mobilnya juga udah tua dan kilometernya juga udah lumayan panjang ya. Berapa? Sekarang 250.000. 250.000. Oh. 250.000. Ini selama 4 tahun tuh udah pernah overhaul Matic. Maticnya udah turun pas kilometernya 240.000 kemarin. Alternator juga udah servis, udah kemarin udah rusak alternatornya. Termostat juga udah ganti karena waktu itu rusak juga, nggak mau buka termostatnya gitu. Oh. Ya. Itu ketahuannya termostat rusak? Itu waktu perjalanan keluar kota ya. Oh. Itu tiba-tiba overheat, suhu naik dan coolant-nya, radiatornya udah tumpah ke bawah semua karena nggak sirkulasi. Termostatnya klepnya nggak mau buka gitu. Oh, nggak buka? Nggak buka. Nggak masuk ke mesin? Nggak masuk mesin. Malah ke bawah? Malah ke bawah, malah tumpah. Ya, panen di bawah ya? Iya. Akhirnya ganti? Akhirnya sementara waktu itu dicopot dulu, bisa sampai Jakarta, udah pakai termostat, pas di Jakarta dibeliin yang baru. Baru gitu ya? Iya. Iya. Ini Bro Arsa nih
rajin ke ini juga ya, adventure juga ya. Lumayan. Udah kemana aja? Udah pernah touring tuh, udah pernah ke Jawa Timur, Jawa Tengah juga udah lumayan lah, banyak kota yang dikunjungin. Sama terakhir sih paling jauh baru sampai Bali. Bali. Wah, bersama Panther. Iya, sama Panther ini. Tapi kayak itu nggak waktu ke Bali, habis berapa? Pulang pergi, bahan bakar ya? Pulang pergi sekitar biosolar ya pakainya, itu sekitar 1 juta pulang pergi. 1 juta pulang pergi? Iya. Oke. Berarti kalau saya mau tanya, nggak ngerti juga ya kalau iklan 44.000 zaman dulu. Iya. Paling dengar ceritanya doang ya? Iya. Jadi kalau 2022 udah sekitar 1 juta. Gitu. 1 juta. Dan ini Panther LS maksudnya? Iya, LS High Grade. High Grade. Dia udah turbo ya? Turbo. Tapi emang turbonya bukan untuk power sih ya? Iya. Lebih ke waktu dulu itu ada isu emisi ya tahun 2000-an. Iya. Dikasih turbo, makanya waktu keluar banyak yang heran juga. Kok tenaganya biasa aja gitu? Iya. Isuzunya bilang enggak nih buat emisi aja kok, kayak gitu. Iya. Udah ada yang diubah belum kalau di mesin? Mesin sih belum ada yang dirubah ya. Masih standar, paling ya perawatan aja sih mesinnya. Ya, tapi nggak ada yang dimodifikasi. Nah, perawatannya apa aja tuh? Perawatan rutinnya paling cuma ya ganti oli, ganti oli mesin, ganti oli matic, sama ganti filter ya, filter solar, filter oli gitu-gitu. Sama paling kalau Panther ini agak lemah di kaki-kaki ya, apalagi kalau buat yang jalannya nggak terlalu bagus hariannya gitu. Pasti dia agak kalah di karet-karet busingnya. Karet yang di mana nih? Karet-karet yang di busing, yang di per belakang tuh ya, di ujung per daunnya kan ada karet busingnya gitu ya, atau di shock breakernya. Itu cepat ausnya, karena bobot mobilnya juga agak berat, dan ya kalau sering lewat jalan agak jelek, dia cepat ausnya gitu. Rasanya gimana? Atau ada bunyi atau gimana? Biasanya ada bunyi, terus pasti udah mulai ada bunyi kletek-kletek gitu ya. Atau rasanya biasanya suka kalau lewat jalan hancur agak ngebuang gitu loh bodinya. Oh, dari karet-karet shockbreaker sama per daun ya? Iya. Bukan kayak tie rod apa ini? Tie rod sih agak nggak terlalu ini ya, agak lama dia pemakaiannya. Kalau itu berapa ini sekali tuh? Ada periodenya nggak kira-kira? Oh, sekian kilometer tuh udah. Kalau saya sendiri sih sekitar 25.000 kilo ya, itu biasanya udah minta ganti lagi, tapi rute hariannya emang jalannya agak rusak sih. Oh, ya. Di rute harian yang agak rusak, dan ini aktif dipakai ya? Ya, setiap hari selalu keluar rumah. Oke bro, lo mau lihat lebih detail dong nih soal item-item di mobil ini. Ini ngomong-ngomong, kaca lampu depannya masih asli? Masih asli om, ini masih dari baru, belum pernah diganti ya. Oh ya? Iya. Bening ya? Bening, soalnya dia masih kaca ya om. Jadi dia nggak pudar gitu, dan bersihinnya juga gampang gitu. Awet ya? Iya, masih dari baru ini. Kelebihan ini lampu sennya juga? Lampu sennya juga masih asli. Oh gitu. Fog lamp aja ya? Fog lamp aja ini udah pernah ganti, makanya agak kuning ya. Dan belinya nggak yang asli waktu itu. Oh iya. Terus, nah tadi kan udah disebutin tapi belum detailnya nih. Peleknya ukuran 15. Iya, ini pakai pelek OZ Rally ring 15. Lubangnya 6x139, ET10, lebarnya 7 inch. Jadi dia masih masuk. Tapi bannya masih pakai ukuran standar dia ya, 205, 65, 15. Pakai merek Hankook. Ya. Kaki-kaki gimana? Kaki-kaki ini depan belakang sih per masih standar, cuma ganti shock aja biar lebih nyaman ya. Shocknya depan? Ya, depan pakai shock Bilstein, belakang pakai Kayaba Ultra yang gas. Oh. Ya. Per belakang, per daun masih ya? Per daun masih asli, 5 daun. Oke. Ya. Iya, ke belakang. Oke. Oh, ini ada ini kaca. Oh iya. Stiker apa nih? Ini pakai stiker satu arah ya, ini pakai stiker satu arah. Jadi dari dalam masih bisa ngeliat keluar, tapi dari luar agak ngeblok gini. Sebenarnya ini kayak biar agak rally look aja. Kalau rally look kan pakai jaring ya. Kalau ini ya kacanya aja yang diblok gini deh, biar agak rally menyesuaikan peleknya. Naruhnya di luar nih? Naruhnya di luar. Ya. Ya, coba lihat belakangnya. Oke. Belakangnya. Nah, ini udah pakai ini nih. Towing. Ya, belakang pakai towing bar. Ini tapi bukan Mopar asli ya. Ini waktu itu custom, tapi ini dia ngikatnya ke sasis. Jadi dia nggak goyang ya. Oh. Jadi dia bisa dipakai buat narik beneran. Dan beneran nih? Banget. Ya. Fungsi ini? Fungsi. Wah, udah pernah dipakai narik juga? Udah pernah dipakai narik. Oh, pernah? Udah pernah dipakai narik mobil Corolla sedan, pernah. Atau narik Panther juga pernah waktu itu, yang evakuasi Panther masuk parit gitu. Oh. Iya. Berarti beneran ya?
Beneran. Bukan yang aksesoris yang Bukan. airbag. Bukan. Iya, kuat. Wah, iya. Oke, jadi kelihatan lebih keker ya. Iya. Nah, satu lagi nih. Ini kayak kabel lepas nih. Wah. Ini bukan kabel, Om. Ini kawat ya? Iya, ini grounding. Fungsinya tuh buat ngebuang massa bodi gitu lah. Karena ini pernah waktu itu dipegang bodinya pas mesin nyala tuh nyetrum. Oh ya? Jadi akhirnya dibuatin ini supaya buat ngebuang masanya. Jadi diikat ke sasis. Jadi kalau dipegang pas mesin nyala dia nggak nyetrum gitu. Oh, pernah kesetrum? Pernah. Oh, pernah. Pas dipegang gini, pas nutup pintu, pas megang pintunya, der gitu. Oh, jadi pas nutup pintu tapi Iya, megang pintu ya? megang bukan pintunya dan handle-nya? kesetrum. Oh, berasa tuh? Berasa banget. Tapi di audio nggak ada suara storing apa gitu? Nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada. Oh. Aman audionya. Cuman ada yang bocor aja itu dibuang Iya, situ? akhirnya dibuang pakai grounding ini. Oke. Oh, ini sisa bagasinya ya? Iya, bagasinya nggak terlalu luas nih karena udah ada subwoofernya juga. Hah? Jadi ya segini aja bagasi ya paling. Bagasi segitu ya? Iya. Kalau ini double blowernya di belakang ya? Iya, dia di belakang. Tapi dia dua arah, ada yang ngadep ke depan juga, ada yang ngadep ke belakang juga. Oh iya. Jadi dua arah ini ya? Iya. Sama, wah ini speaker udah ganti ya? Iya, ini aslinya emang di sini posisinya, tapi udah diganti speakernya. Nah yang unik ini nih, ternyata tabung wipernya pisah ya? Iya. Depan dan belakangnya? Iya, dia bisa. Jadi kontrolnya sendiri, coba dibuka. Oke, kita buka. Jadi dia terpisah sendiri gini di belakang. Jadi dia mesti ngisi sendiri, nggak kayak mobil sekarang kan cukup satu tabung di depan tapi udah nyambung ke belakangnya. Dia mesti harus ngisi sendiri. Banyak kah isinya? Kosong. Enggak, maksudnya segayung gitu. Seliter 2 liter. Nggak nyampe sih, dia paling 1 gelas lah ya. Oh gitu Ya, gitu. sekitar 1 gelas doang. Iya. Oke. Bro, lihat dalamnya dong. Oh, boleh Om, boleh. Oke. Oke, ini dalamnya ini masih standar semua ya dan masih asli nih. Ini trimboardnya ada bludu-bludunya gini. Jok bludu juga masih aslinya. Oke. Setir juga aslinya di sini. Coba paling ini nambahin aja nih Om. Head unit yang ada screen-nya. Tapi dia ini floating ya. Jadi dia kan slotnya single din ya. Jadi ini tetap single din masuknya. Cuma dia pakai layar di luar gini. Ini buat ya hiburan aja lah buat harian buat dipakai harian biar ada hiburannya gitu. Terus udah sih paling dibersihin aja, dijaga biar bersih. Selebihnya udah sih standar aja ya. Nggak ada yang dirubah dari interiornya. Ini Matic ya? Matic. Wah. Ya. Secara konsumsi ini lebih boros atau gimana? Kalau dibandingkan yang manual dia lebih boros. Lebih boros ya? Lebih boros. Karena butuh apa ya, ini torsi dulu di awal buat dorong ya? Buat dorong si Matic-nya ini. Tapi ini ngomong-ngomong bludrunya masih bagus loh. Nggak ada yang sobek-sobek. Sampai belakang ya? Sampai belakang. Jadi 3 baris ngadep depan semua? Iya, ini karena dia yang tipe LS dan udah yang 2001 ya, yang udah turbo. Jadi kursi paling belakangnya dia udah hadap depan juga, aslinya bawaannya. Dan dia LS udah double blower jadi AC-nya. Gitu. Pernah bawa teman-teman banyak Kak? Pernah, ini kalau buat kuliah ini suka buat teman-teman jalan-jalan sampai belakang penuh juga pernah. Ya. Dan ini lega ya, tengah sama belakangnya. Ini jok tengahnya bisa maju nggak? Enggak enggak bisa. Ya? Berarti iya. Tapi dia jok tengahnya nggak bisa maju. Tapi dia bisa direbahnya sampai mentok gini ya. Oh. Ya. Gitu. Sandarannya ya? Ya. Ini wantas tambal nggak? Belum ya? Belum. Jadi keluar masih ini ya? Masih tarik ini aja? Iya. Masih harus ditarik manual gini. Lanjut lihat mesin ya? Oh, boleh. Oke. Tadi apa aja yang udah diganti? Termostat? Ya, termostat udah pernah ganti, alternator juga udah kemarin diganti. Terus ini juga nih kemarin baru ganti selang high pressure power steering. Kemarin dia bocor, ini baru diganti juga. Cuma nggak sampai masalah sih power steeringnya, cuma bocor cuma rembes di ujung sini aja. Ini udah ada yang di-upgrade belum nih? Belum sih sejauh ini. Standarnya? Masih standar. Coba nyalain. Oke, boleh. Mesinnya halus banget ya? Iya. Iya.
Perawatan rutin aja sih Om ini paling. Perawatan rutin aja? Perawatan rutin aja. Bahasanya tuh kalau kita tuh adem gitu, nggak yang ada suara-suara tambahannya, ekstranya tuh banyak gitu. Iya. Ini masih ya kayak bulat ya, Iya. istilahnya gitu. Ini tandanya perawatannya bagus. Udah 260 sekarang ya? 250. 250 km, 1000 km. Oh. Gitu. Ini ngomong-ngomong, muffler udah ganti? Kenapa? Mufflernya udah ganti? Udah. Diganti? Iya. Oh, nggak ada suara ini ya? Iya, itu Ini suara mufflernya. siul-siul ya? Ada siulnya sedikit gitu. Oh. Jadi siulnya bukan di mesin? Bukan, tapi di belakangnya doang. Kenapa? Oh gitu. Itu gimana ceritanya? Itu sebenarnya dulu muffler aslinya pernah bocor waktu itu, tapi posisi lagi di luar kota, dan akhirnya milih bengkel knalpotnya juga random aja gitu. Dan waktu itu dikasih muffler adanya itu, akhirnya dipasang dan jadi ada bunyi siulnya dikit gitu. Oh gitu. Iya. Jadi unik juga ya? Iya. Kayak sengaja dibikin apa, di setting gitu? Iya, tapi ya nggak terlalu kenceng juga, jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Kalau oli, udah pernah nyoba apa aja? Oli itu kita sekarang pakainya Mediterran SC. Udah pernah nyoba oli-oli lain sih yang lebih mahal, tapi lebih kasar suaranya, karena kan kayak lebih encer juga ya. Jadi sejauh ini sih yang paling cocok Mediterran SC Pertamina. Gitu ya? Iya. Terus kalau bahan bakar nih? Bahan bakar sih pakainya biosolar ya. Udah pernah nyoba pakai bensin yang lebih mahal, Dex gitu, Dex atau Shell diesel. Itu rasanya karena ini mesin diesel jadul ya, dan masih standar, jadi rasanya sama aja. Sama aja? Iya, paling cuma beda kalau yang lebih mahal tuh nggak terlalu bau lah asapnya gitu ya, lebih tipis asapnya. Cuma secara rasa dan secara konsumsi sama aja sih dia. Sama aja? Iya. Cuma lebih mahal aja? Lebih mahal aja. Dia masih sekitar, konsumsinya ini di sekitar, kalau dalam kota karena dia matic, dia cuma dapat di sekitar 12-13 km per liter aja. Kalau luar kota bisa ini? Kota 15 sih, pernah 15-16an. Iya, iya. Kalau yang manual sih lebih irit lagi ya, tapi ini matic. Bro Arsa, terakhir nih pertanyaan saya. Oke. Kira-kira pesan-pesannya buat teman-teman mahasiswa, anak sekolah yang mau pakai Panther, kira-kira apa nih? Ya, buat teman-teman mahasiswa atau teman-teman sepantaran ya yang mau pakai Panther, ya nggak perlu malu lah buat pakai mobil tua gini ya, mobil jadul gini. Karena di samping dia mobil tua ini sebenarnya enak banget gitu. Dari segi perawatannya gampang, murah gitu. Nggak terlalu nggak rewel juga, mesinnya badak, terus juga lega gitu ya, jadi bisa bawa barang banyak, bisa bawa teman-teman banyak, dan juga ya tampilannya juga ya walaupun agak ketinggalan zaman, cuma masih oke lah gitu ya, masih enak dilihat gitu. Dan juga ya tinggi ya, nggak terlalu rendah, jadi buat jalan-jalan kalau sama teman-teman tiba-tiba mau keluar kota gitu, wah ini pede banget sih kalau tiba-tiba mobilnya mau dipakai keluar kota. Terus kalau mau beli, apa yang mesti diperhatiin? Yang mesti diperhatiin, yang pasti kalau bisa ngambilnya yang ini ya, dari perorangan ya, yang bekas pakaian orang gitu, bukan dari yang kantor-kantor atau PT atau bekas tambang malah ya. Terus juga yang harus diperhatiin juga mungkin di mesinnya, terus ya pastiin sehat gitu, belum keluar asap putih gitu ya, belum ada bunyi kerek gitu yang mungkin biasa didengar, dan paling di kaki-kakinya sih, kaki-kakinya harus masih lempeng semua dari depan sampai belakang, masih rigid gitu, belum ambles gitu, apalagi di sasisnya gitu. Udah sih paling di situ aja. Oke, Berasa, terima kasih banyak nih informasinya. Ya, terima kasih. Dan teman-teman, demikian tadi. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.